Sekarang aku mau coba share screen dulu. Nah, di sini uh, um, topiknya tuh harusnya hanya course summary, terus some useful information, sama penilaian final project nih, seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi di sini Laravel itu kan framework berbasis bahasa PHP dan dia digunakan untuk mengembangkan website dengan metode MVC. Terus yang kedua, Laravel itu hanya satu dari berbagai framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Framework lain itu misalnya CodeIgniter, ada Angular juga, ada Vue, ada Django, dan lain-lain masih banyak. Terus cabang dari Laravel juga ada ya. Yang pertama itu misalnya Laravel Jetstream, yang kedua itu Laravel Livefire. Ada sedikit perbedaan dalam menggunakan kedua cabang Laravel ini dengan Laravel yang biasa kita gunakan. Terus yang keempat itu controller adalah pengontrol alur websitenya. Ini kayaknya udah cukup jelas lah ya. Terus di bagian migration model juga saya pikir cukup jelas. Mungkin yang perlu dijelaskan lagi, nah ini. Jadi di Laravel itu sebenarnya kita bisa buat metode-metode lain. Ya, jadi dia nggak hanya get dan post aja, tapi ada patch, ada juga delete. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, jadi di kelas ini kita nggak sempat pelajari semuanya. Jadi kayak di PHP natif biasa gitu ya, saya jelaskan hanya get dan post aja. Seperti itu. Nah, terus dengan Laravel kita juga bisa bekerja dengan API atau jembatan penghubung aplikasi kita dengan aplikasi lain. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan website dalam tahap yang lebih advance. Kalau untuk di project saya sendiri, saya mengintegrasikan aplikasi saya dengan API Raja Ongkir gitu. Jadi dia marketplace, tapi dia bisa hitung deh estimasi biayanya dari tempat kita sekarang ke tempat pengiriman berapa seperti itu. Jadi dia sempat saya integrasikan dengan API Raja Ongkir. Terus, nah yang ketiga ini sebenarnya kayaknya kita semua udah tahu ya. Jadi kalau menguasai CRUD dasar itu bakal menjadi modal untuk kita bisa kembangkan website dengan logika CRUD yang lebih rumit. Misalnya seperti yang saya udah coba semester lalu itu, yaitu mengembangkan sebuah marketplace. Um, Nah, di sini ada beberapa uh, pandangan sih, some insight aja. Nanti kalau teman-teman misalkan mau baca, boleh baca di modulnya aja. Nah, sekarang kita mau di final project evaluation. Berarti kita mau lihat dulu nih yang teman-teman kerjakan itu sejauh ini udah sampai di mana. Antara Kang Ferry atau Raffi, yang mana mau duluan ya? Mau kasih lihat gitu. Kalau semisalkan dia belum selesai, nggak masalah. Yang penting dia udah ada gitu bentuk praktiknya. Boleh dikasih lihat ke kita di sini, Kang atau Raffi. Guys. Kalau untuk Kak Ferry belum bisa ya ini nampilin apa yang udah dikerjain gitu misalnya. Hmm, suara saya masih jelas. Jelas. Oke. Okay. Oh, ada chat wait. Oh enggak. Atau mungkin Raffi, kalau Raffi udah ada kerjain, boleh share screen dulu, kasih lihat ke kita apa yang udah dikerjain gitu. Hmm, Oke, eh, kayaknya baik Kak Raffi atau Kang Ferry masih ini ya, masih belum bisa nunjukin. Oke, oke, oke deh.
Sebenarnya aku ada niatan buat tunjukin tugas yang udah aku pernah coba kembangin pakai Laravel, tapi kebetulan banget laptopku lagi bermasalah, jadi kebetulan foldernya itu nggak ada di sini gitu guys. Jadi mohon maaf ya, jadi aku nggak bisa tunjukkan gimana tugas yang udah aku kembangkan menggunakan Laravelnya. Dan untuk tugas ini, misalkan teman-teman ini belum selesai hari ini, belum bisa ditunjukin hari ini, nanti kalau misalkan dia fungsi CRUD-nya udah berhasil jalan, mungkin kalian bisa upload foldernya di G Drive, terus nanti linknya bakal aku minta di bagian assignment ya, di pertemuan terakhir. Nah, gitu aja dulu. Kalau sekarang ada yang mau ditanyakan nggak soal Laravelnya? Misalkan ada error atau apa gitu yang bermasalah. Iya, iya silakan Kang. Kang Ferry saya persilakan. Kalau ini Kak, kan kemarin sempat lihat itu ya, dia install si SB admin ini nih pakai Composer. Nah, itu dia kayaknya udah lengkap semua, udah ada apa loginnya, outnya juga gitu. Nah, itu beda nggak? Kalau ini berarti harus install manual ya, setting-setting manual atau gimana dia? Hmm, bisa tolong diulangi lagi Kak pertanyaannya. Saya agak sedikit bingung di SB admin maksudnya seperti apa gitu. Ya kemarin kan lihat-lihat cara install ini nih si admin panel ini. Terus kebanyakan di YouTube itu dia langsung dari Composer gitu, pakai Git itu. Dari Oh, GitHub dia langsung. Jadi dia nggak setting-setting kayak apa yang berubah-ubah gitu deh. Terus pas langsung masuk ke halaman adminnya itu dia udah ada kayak login login adminnya itu ya. Jadi kayak udah lengkap gitu. Kalau ini kan kita kayak copy paste ya. iya benar Kak. Oh iya, berarti gitu sih sebenarnya Kak. Kalau dia misalkan pakai Composer, dia jadi lebih manual. Mungkin dia bisa langsung integrasikan dengan aplikasi kita. Bedanya kalau dengan cara yang saya tunjukkan gitu kan, kita itu harus memang ribet-ribet sih copy paste gitu. Tapi karena asumsi saya kan teman-teman itu kayak baru super beginner, jadi makanya saya ajarkan cara yang seperti itu. Dan kebetulan untuk tampilan saya belum pernah manfaatin komposer sih. Tapi kalau untuk masalah autentikasi baru saya pernah memanfaatkan uh, si ini komposer gitu guys. Itu aja sih Kak kalau penjelasan saya soal tadi instalasi adminnya pakai komposer. Mungkin nanti di kelas berikutnya gitu ya, misalkan ada Laravel lanjutan gitu, kelas Laravel lanjutan mungkin saya baru akan ajarkan yang seperti itu. Hmm, Oke, apakah ada pertanyaan lain guys? Hmm, coba ngulang yang tadi ya Kak ya, yang Ya, folder apa tuh admin ya. ya, Pas ya Kak. saya maksudnya kan tadi sampai foldernya itu di rename ya kan. Iya benar. Terus memang ada beberapa dokumentasi yang si admin itu dia nggak bisa double katanya gitu. Jadi karena si Laravel itu sudah punya folder admin, jadi di view itu nggak boleh ada folder admin lagi gitu kan ya. Katanya Oh, gitu. ya tadi saya mikirnya juga kemungkinan ada ini sih ada folder yang kembar kali gitu. Jadi dia Laravelnya nggak bisa recognize yang mana adminnya seperti itu. Oh, jadi benar ya Kak, ketemunya kayak gitu ya. Berarti Ya, tapi adminnya yang double. punya Kak Moni kan kayaknya enggak ya. Iya, di punya saya nggak, Tetap kebetulan yang pakai adminnya ada satu gitu. oh
Ya, soalnya yang di resource itu kalau pas lihat-lihat itu ada folder admin. Hmm? Terus di public itu juga dalamnya ada admin lagi. Nah, Iya. terus di views itu ada folder admin lagi. Jadi udah 3 tuh ya folder admin. Oh iya. Mungkin itu yang itu Iya, bikin yang buat error mungkin. Laravelnya kali ya. Em, Mungkin. ya, ya. Oke Kak, makasih juga soalnya saya jadi belajar juga. Saya tadi asumsinya seperti itu, tapi nggak bisa langsung jawab karena saya pikir mungkin belum tentu seperti itu tadi. Oh, oke. Hmm, kalau dari Raffi ada nggak ya pertanyaannya? Mari kita coba tunggu teman-teman yang lain. Oh, kalau Kang Ferry, saya bisa nanya nggak ya? Oh, mana nanya ke saya? Bukan soal pelajaran, bukan soal materinya. Ya, Saya apa? Silakan. tadi kan Kang Bowo kan kebetulan kenal gitu ya. Katanya kayak Kang Ferry ini mungkin mata-mata. Eh, Kang Ferry sebelumnya pengajar juga kah di upskill atau gimana ya? Enggak, Hmm, bukan. oh enggak. Tapi kebetulan kenal Kang Bowo aja gitu. Iya, kenal Kang Bowo aja. Oh oke Kak. Kan di Bandung ya, sama-sama di Bandung. Oh begitu. Oke, soalnya saya sempat nervous nih Kak. Ini kayaknya yang diajarin udah jauh lebih pintar seperti itu. Enggak. Thank you. Dulu Saya, sempat ini CI, Mhm. tapi apa nggak mendalami juga, baru ininya aja. Terus sekarang Oh, lagi rame Laravel ya. iya, iya, iya Kalau kebetulan. ngulik sendiri agak malas gitu. Ah, Tapi nyari yang pas kebetulan kemarin Kang Bowo ada itu, wah ada Laravel, ikutan lah. Itu juga izin dulu, boleh nggak ikutan? Oh silakan, sudah ikutan. oke Kang. Berarti, oh, Kang Ferry ada latar belakang IT ya sebelumnya? Hmm, dulu sempat di web developer juga, Oh, keren. sekarang Kalau, lebih ke digital marketing. oh, keren. Di digital marketer di mana Kang kalau boleh tahu, kalau saya boleh nanya? Soalnya saya juga tertarik nih dengan digital marketing. Lebih ke SEO, ya SEO lah sekarang. Lagi rame Oh, SEO ya. iya benar-benar. Saya perhatikan SEO. So, search engine optimization ya. Benar ya, Kang? Iya, SEO sama sama SEM sekarang kan. Kalau SEM itu apa? Search engine marketing gitu, Google Oh, Ads, oh, terus Facebook Ads yang gitu-gitu ya. Lebih ke oh, Google oke. Ads sih. Oh, iya, iya, iya. Saya juga sedikit tertarik dengan digital marketing soalnya. Em, kalau untuk bisa jadi digital marketer ya, Kang, itu kita pelajarin yang misalkan ikut-ikut kayak bootcamp gitu ya. Misalnya kan saya kan di anak IT nih sebenarnya dia nggak ada latar belakang kayak marketing kayak gitu. Misalnya saya ikut deh gitu Coursera kelas profesional yang dikasih Google misalkan yang meta Hmm. marketing itu kira-kira mendukung nggak ya Kang untuk karirnya nanti? Digital marketing lebih ke teknis sih. Hmm, Jadi jadi gimana? kalaupun nggak ada bakat marketing, selama teknisnya pas kan ya, dia tetap ada coding-coding juga. Ya mungkin nggak. Coding paling in page aja, terus selebihnya off page, hanya main backlink gitu. Gitu Oh, sih.
paling konten nanti yang itu apa pengaturan konten. Teknisnya paling cuma di in page-nya aja, bagian website-nya itu. Kan ngejar page speed ya dia kan. Iya benar-benar. Oke, oke Kang. Oke, saya ada dapat insight sedikit. Makasih Kang Ferry. Iya, sama-sama. Tapi kayaknya nih teman-teman yang lain juga nggak bakalan ada yang bergabung, teman-teman. Apakah kita mau, apakah ada lagi yang mau ditanyakan misalnya mengenai Laravel? Atau sebaiknya kita akhiri aja kelasnya, nanti untuk tugas mungkin saya kumpulkan dari link gitu, seperti itu. Apakah ada yang keberatan? Saya ikut aja. Kebetulan Oke, baru 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 berhasil ini admin panelnya. dapat dimaklumi Kang. Oke. Uh, Raffi, bisa on mic sebentar aja. Keberatan apa enggak ya? Kalau dikumpulkan dengan cara seperti itu tugasnya. Hujan besar, hujan besar Kak. Oh iya. Oh, Oh sama oke. berarti. Bisa dari chat. Tapi barusan jelas sih suaranya. Um, nggak ada masalah ya dengan pengumpulan tugas seperti itu ya? Supaya Enggak, Kak. teman. Oke, oke Kang, makasih. Mungkin supaya kita bisa lanjut aktivitas lain, misalkan ada kesibukan. Nanti untuk tempat assignment tugas besarnya saya buka mungkin sampai sekitar seminggu deh. Atau ya, sekitaran seminggu. Nah, gitu aja. Jadi saya, Pengumpulannya ya seminggu ya berarti. ya benar Kak, seminggu. Saya sediakan tempat untuk kumpul Ya, ya. oke. Tip, bisa on cam dulu nggak guys? Saya mau ini ambil buktinya dulu. Kak Ruth, bisa tolong on cam? Thank you. Kak Raffi, Raffi bisa tolong on cam sebentar aja. Halo Kak Raffi, bisa dengar saya? Oke deh, kayaknya mungkin Kak Raffi lagi nggak bisa on cam kan ya. Saya capture 1, 2, 3. Sip, thank you. Makasih Kang Ferry sekali lagi insight-nya juga dan teman-teman yang udah hadir di sini. Saya tutup kelasnya, sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Bye. Saya meeting ya teman-teman. Terima kasih.